Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Ece dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai analyzing the marketing environment. Pertama-tama kita masuk ke apa itu marketing environment. Jadi marketing environment itu terdiri dari pelaku-pelaku dan juga tekanan di luar dunia marketing yang mempengaruhi kemampuan manajemen marketing untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan target pelanggannya. Nah, marketing environment sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu micro environment dan juga eh, macro environment. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau untuk micro environment sendiri itu merupakan pelaku yang terdekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan itu untuk melayani pelanggan. Contohnya seperti perusahaan, supplier, marketing intermediaries, customer markets, competitors, dan juga publics. Jadi ini eh, micro environment ini memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan customer, akan tetapi marketing tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga ini merupakan pelaku-pelaku utama dalam micro environment sendiri. Jadi ada 6 pelakunya gitu. Ada company itu sendiri, supplier, marketing intermediaries, competitors, public, dan juga customer. Sedangkan kalau untuk macro environment itu cakupannya itu lebih luas yang biasanya itu mempengaruhi micro environment. Nah, untuk yang pertama itu ada company atau perusahaannya. Jadi dalam marketing itu melibatkan internal perusahaan dalam merumuskan strategi marketingnya dimulai dari visi, misi, objektif, dan juga kebijakan serta strategi marketingnya itu sendiri. Dan semua departemen itu memiliki tanggung jawab yang sama atau setara dalam membuat strategi marketing ini. Nah, jadi biasanya itu ada mungkin top management, finance, research and development team, purchasing dan lain-lain sebagainya. Nah, ini contohnya itu ada Adidas. Nah, kalau di Adidas sendiri itu ada 6 departemen utama. Itu ada pertama marketing, human resources, finance, manufacturing, engineering, dan juga projects. Nah, Adidas sendiri itu ada, jadi dia ada tiga apa board utamanya gitu. Jadi kayak dia dibagi jadi tiga. Jadi pertama itu ada annual general meeting, supervisory board, dan juga executive board yang dimana itu tuh tiga dari ini tuh mengambil peran penting dalam pembuatan strategi marketingnya. Nah, selanjutnya itu faktor yang kedua itu ada suppliers. Jadi suppliers juga memiliki peran penting sebagai penghubung perusahaan terhadap value delivery network customer itu. Eh, jadi supplier itu mempengaruhi marketing karena kan supplier itu memegang peran penting dalam mensuplai barang dan juga cost-nya. Nah, Adidas itu bekerja sama lebih dari 500 pabrik independen di seluruh dunia untuk memanufaktur produk mereka. Dan juga ini di 46 negara yang berbeda pada tahun 2021. Nah, Adidas juga merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang memberikan list global supply mereka tuh eh, di internet gitu. Jadi kita bisa lihat dengan jelas. Jadi ada global factory list mereka, terus FIFA World Cup Qatar supplier list mereka, ada juga UEFA European Championship Supplier List dan juga lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh dari pada tahun 2022 World Cup production mereka itu jadi pas 1 Januari 2022 jadi mereka kasih tahu apa aja supplier yang mereka bekerja sama gitu. Salah satunya ada juga yang dari Indonesia, ini ada PT Global Way Indonesia dan juga ada Pungkok Indonesia One PT dan itu lokasinya itu ada di Indonesia. Nah, kalau yang ketiga itu marketing intermediaries. Nah, jadi ini untuk membantu perusahaan dalam hal promosi, menjual, dan juga mendistribusikan produk ke pembeli termasuk reseller, physical distribution firms, marketing services agencies, dan financial intermediaries. Nah, kalau untuk financial intermediaries itu contohnya mungkin kayak bank, credit companies, insurance companies, dan lain sebagainya. Nah, Adidas sendiri itu menerapkan salah satunya menerapkan contohnya itu dengan reseller. Jadi Adidas tidak hanya memiliki retail store-nya sendiri di mall atau di showroom sendiri, tapi mereka juga berkolaborasi gitu dengan Walmart, Amazon, dan juga contohnya mungkin di Indonesia itu Sport Station. Jadi mereka menaruh brand Adidas itu di tempat-tempat seperti itu untuk supaya mereka itu bisa mencakup lebih luas lagi pasarannya. Nah, kalau yang keempat itu kompetitor. Nah, jadi kompetitor ini perusahaan harus bisa menilai customer value yang memiliki nilai customer value yang lebih tinggi dibanding kompetitor supaya bisa bersaing. Nah, Adidas itu kan menjual berbagai macam jenis produk dimulai dari sepatu, baju, tas, jaket, topi, kacamata dan lainnya. Nah, kemudian pada tahun sekian gitu Nike itu mulai
menjual peralatan olahraga. Nah, Nike ini kan salah satu kompetitor besarnya Adidas. Nah, agar tetap bersaing, akhirnya Adidas itu juga memperkenalkan koleksi baru Adidas gitu. Mungkin yang sebelumnya dia belum ada tas, kacamata dan sebagainya. Nah, Adidas juga mau melakukan launching tas, kacamata, goggles, kacamata, peralatan untuk training dan juga peralatan untuk yoga. Nah, Adidas sendiri juga itu memiliki harga yang bersaing di pasaran dengan brand lain. Mungkin tidak hanya Nike, tapi juga Puma dan lainnya. Nah, mereka itu menggunakan strateginya itu kalau misalnya mereka mau launch produk baru, itu harganya tetap bersaing dengan harga-harga di brand lain. Tetapi kalau misalnya barangnya menurut mereka udah nggak hype lagi gitu, mereka akan menurunkan harganya. Nah, yang ke faktor yang kelima itu ada public. Jadi ini jadi suatu grup itu memiliki impact terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau untuk public sendiri itu ada 7 tipe. Jadi ada financial, media, government, citizen action, local, general, dan internal. Nah, kalau untuk Adidas sendiri itu mereka juga menurut mereka itu mereka juga menghabiskan banyak uang gitu dalam untuk mempromosikan brandnya. Jadi Adidas tuh melakukan promosinya itu melalui awalnya itu traditional advertising method seperti di billboards, TV, koran dan juga majalah untuk bisa bersaing dengan Nike. Nah, Adidas juga sekarang menggunakan sosial media sebagai strategi marketingnya menyesuaikan dengan masyarakat sekarang yang lebih suka online untuk membeli atau tertarik terhadap suatu produk. Adidas sendiri juga mencapai hal ini tuh dengan dia tuh mentransformasikan perusahaannya yang tadinya itu digital transformation jadi digital company. Lalu Adidas juga melakukan kolaborasi dengan sports team seperti Real Madrid, England, South Africa Cricket Teams dan juga lainnya. Nah, selanjutnya itu customers. Nah, aktor terpenting di micro environment ini itu dikarenakan tujuan dari keseluruhan marketing perusahaan itu kan sebenarnya untuk mengengage customer itu sendiri. Eh, serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Nah, Adidas tuh percaya bahwa customer tentunya merupakan fokus mereka. Jadi, mereka itu dengan cara apa Adidas itu bisa memfokuskan tujuan mereka ke customer itu dengan cara mereka itu menggunakan big data dan juga digital analysis untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami apa sih kemauan dan interest dari customer mereka untuk dapat menciptakan produk yang dapat menyesuaikan interest customer itu sendiri. Nah, selanjutnya itu masuk ke macro environment. Nah, macro environment itu terdiri dari 6 faktor juga yang terfokus pada perusahaannya. Jadi yang pertama itu ada demografik. Nah, faktor pertama itu demografi. Jadi faktor demografi yang mempelajari populasi manusia mulai dari umurnya, lokasi, gender, ras, pekerjaan, dan lainnya. Nah, dengan tujuan untuk dapat mempelajari target marketing suatu perusahaan dengan baik. Nah, Adidas tuh, contohnya Adidas itu tadinya dia memiliki target pasar itu para atlet dan juga anak muda dari umur 20 sampai 30 tahun dan juga atlet berumur 13 sampai 18 tahun. Karena mereka percaya bahwa anak muda itu merupakan atlet yang menjanjikan untuk generasi penerus mereka. Nah, tapi akhirnya mereka sadar kalau ternyata target mereka itu nggak boleh cuma atlet aja yang seharusnya jadi fokus mereka. Akhirnya mereka itu menargetkan pasar yang lebih lagi. Jadi untuk umur berapa saja cakupannya dan berdasarkan data demografinya ya itu ya target mereka tuh ganti jadi untuk umur berapa aja yang penting tertarik untuk hidup sehat dan olahraga manapun. Nah, lalu mungkin karena masih target mereka itu masih orang-orang yang suka olahraga, akhirnya mereka ganti juga mereka merasa bahwa target mereka nggak boleh di situ aja, tapi akhirnya mereka menargetkan juga kepada anak-anak kecil dan juga anak-anak muda atau di umur manapun yang suka memakai sepatu walaupun bukan untuk tujuannya untuk olahraga. Jadi mereka itu mengeluarkan Adidas Neo. Nah, ini tuh untuk biasanya untuk casual footwear-nya. Nah, kalau untuk faktor yang kedua itu ada faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu ternyata mempengaruhi kemampuan customer untuk membeli dan juga mungkin dilihat biasa dari tren pengeluarannya. Lalu faktor ekonomi itu juga mempengaruhi suatu perusahaan dalam bertindak. Nah, faktor ekonomi itu juga mempengaruhi perusahaan Adidas. Seperti salah satu contohnya mungkin itu akan ada kenaikan gaji buruh. Jadi Adidas itu kan melakukan lebih dari 50% proses manufacturing itu di Cina. Nah, akan tetapi adanya kenaikan harga buruh ini sehingga Adidas itu kan harus melakukan strategi untuk mengatasi hal ini. Seperti mereka itu mengalokasikan sekian persen proses manufakturnya ke negara lain selain Cina supaya tetap dapat mempertahankan harganya. Nah, yang ketiga itu ada faktor natural. Nah, ini tuh biasa mencakup lingkungan fisik, natural resources yang mempengaruhi marketing seperti
natural disasters gitu, cuaca, gempa, dan tsunami dan lain sebagainya. Jadi perusahaan itu harus memiliki rencana untuk mempersiapkan mempersiapkan hal seperti itu. Nah, Adidas ini kan sebagai brand asli Jerman yang terletak di Eropa, jadi mereka tuh menyesuaikan juga awal produknya berdasarkan kondisi cuaca yang ada di Eropa. Nah, karena di Eropa itu kan ada musim dingin dan sebagainya, jadi mereka juga menciptakan produk-produk yang sesuai dengan musim dingin gitu. Seperti mereka menciptakan jaket jaket untuk winter dan sebagainya. Nah, lalu di Netro ini itu bukan cuma hal seperti yang ini aja, tapi perusahaan-perusahaan juga memikirkan bagaimana memikirkan sustainability. Jadi contohnya tuh environmental sustainability-nya. Jadi Adidas juga merupakan salah satu perusahaan yang berusaha untuk mengurangi penggunaan material yang terlarang di produksi mereka. Jadi mereka tuh berkomitmen untuk mengurangi juga karbon emisi serta untuk ingin menjadi green company. Nah, Adidas tuh melakukan kolaborasi nih dengan Parley for the Ocean, jadi untuk menggunakan sampah plastik dari laut dan pantai untuk proses manufaktur sepatu Adidas. Jadi dapat diketahui bahwa perusahaan Adidas juga ternyata ikut serta dalam em, untuk ikut serta ini melibatkan perusahaan mereka untuk berkolaborasi supaya untuk mengurangi waste yang ada. Nah, selanjutnya itu faktor teknologikal. Jadi perusahaan itu seiring berkembangnya waktu, apalagi di zaman yang sekarang, itu kan teknologi sangat penting. Nah, perusahaan itu dipaksa untuk menciptakan teknologi baru untuk mendevelop produk baru. Dan contohnya itu Adidas ini, mereka menggunakan teknologi untuk mendevelop produk baru seperti 3D printing teknologi dan juga robotics. Nah, mereka itu kolaborasi dengan Speed Factory. Jadi ini mereka menciptakan future craft for the shoes yang diciptakan menggunakan cahaya dan juga oksigen. Selanjutnya itu political dan social environment. Nah, perkembangan di dunia politik juga mempengaruhi marketing karena kan lingkungan politik juga mencakup seperti peraturan-peraturan, government agencies, dan juga lain sebagainya. Nah, Adidas itu kan merupakan perusahaan besar yang tentunya ingin menyebarluaskan produk mereka secara global. Kebijakan di setiap negara yang berbeda-beda tentunya itu buat Adidas tuh harus menyesuaikannya. Seperti contohnya mungkin perpajakan di setiap negara itu kan berbeda-beda sehingga Adidas itu menyesuaikan diri dan juga mengikuti peraturan yang berlaku untuk setiap penjualannya di setiap negara. Nah, untuk yang terakhir itu ada cultural. Jadi, ini biasanya terdiri dari institusi yang mempengaruhi nilai dasar dari masyarakat, persepsi, preferensi, dan perilaku. Nah, Adidas menerapkan faktor kultural ini juga. Jadi, Adidas tuh suka membuat campaign-campaign marketing yang memorable. Jadi, salah satunya ada Your Future is Not Mine. Nah, ini tuh tujuannya untuk menargetkan pada generasi muda. Selalu ada kedua juga ada kampanye Muhammad Ali versus Laila Ali, anaknya. Itu itu nama kampanye itu sebenarnya The Impossible is Nothing campaign, yaitu mereka ingin menggunakan teknologi, mereka bahkan udah menggunakan teknologi buat ngedit Muhammad Ali itu supaya seolah-olah beneran bertanding sama anaknya Laila Ali nih. Dan mereka menggunakan teknologi AI. Nah, ini merupakan salah satu hal yang mungkin memorable bagi para penonton iklannya dan juga kampanye lainnya itu ada kayak seperti Let It Breathe. Mereka itu sekaligus memperkenalkan produk mereka yaitu yang Climate Cool. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.